السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai kepada dua dalil, yaitu apa dan apa? Akal dan nakal. Dua-duanya sepakat mengingkari orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk secara nakal dan secara akal. Ingat, Ahlus Sunnah bukan manusia yang tidak berakal. Ahlus Sunnah bukan anti akal. Walaupun Ahlus Sunnah mencela istilah aqlani, yang dicela oleh Ahlus Sunnah istilah aqlani adalah akal yang melawan dalil, akal yang melawan wahyu. Adapun akal itu dipakai untuk memahami wahyu, membela wahyu, maka tidak tercela, bahkan dalil. Sampai halaman ini, sampai bab ini, berapa kali beliau mengatakan secara akal dan nakal, secara nakal dan akal, secara dalil dan secara akal, secara wahyu dan secara akal. Kenapa? Karena akal tidak dibuang oleh Ahlus Sunnah. Akal tetap dipakai. Yang haram, yang tercela adalah memakai akal untuk menolak dalil. Baru itu tercela. Sebagaimana saudara-saudara kita yang menolak dalil bahwa wanita tidak boleh jadi pemimpin, ditolak dengan akalnya, dengan mengatakan kalau wanita itu cerdas, kalau wanita itu bijaksana, kalau wanita itu berilmu, kenapa tidak? Jelas ini menolak. Ya. Tidak bisa dikatakan, oh ini dalam rangka memahami dalil. Gimana memahami? Sulit mengatakan sebagai pemahaman. Itu jelas menolak. Ya. Walaupun dinyatakan dalam surat An-Nisa bahwa warisan bagi anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari anak perempuan, tapi secara akal ini bertentangan. Oleh karena itu kita samakan saja. Kira-kira ini menolak apa memahami dalil? Jelas menolak. Gimana memahami? Sulit dikatakan memahami. Gitu ya. Nah, adapun yang sedang kita bahas ini adalah memahami. Akal dipakai untuk memahami dalil. Dan sama antara nakal dan akal. Tidak mungkin pencipta, Khalik, Allah ada kemiripan dengan makhluk. Tidak mungkin. Ya. Maka beliau mengatakan mardudan bil aqli kama annahu mardudun bis sama. Secara akal tertolak, secara sama, secara dalil, secara wahyu juga tertolak. Ya. Maka umumnya manusia yang berakal tidak ada yang mengatakan sama aja. Tuhan dengan kita ini sama saja.
secara akal tidak kita jumpai. Kecuali yang akalnya rusak tentunya. Dan boleh kita mengatakan setiap kali ada akal menolak dalil, maka akal itu pasti rusak. Gitu ya. Walaupun akal seorang profesor, doktor, ulama, kiai dan seterusnya, tapi akal dia bertentangan dengan dalil, maka boleh kita katakan, bahkan wajib kita katakan, akal beliau rusak karena bertentangan dengan dalil. Kemudian wahuwa sami'ul basir, beliau menjelaskan kalimat wahuwa sami'ul basir. Allah mendengar, Allah melihat. Fa asbata li nafsihi subhanahu wa ta'ala as-sam'a wal basar. Allah menetapkan sifat pada dirinya mendengar dan melihat. Sifat apa? Masih ingat? Sifat yang ada pada diri Allah, ada yang zatiyah, ada yang fi'liyah. Zatiyah itu apa? Zat, berasal dari kata zat. Jadi menempel pada diri zat Allah, tidak pernah hilang, tidak ada sewaktu-waktu, ya, terus ada pada diri Allah. Hidup, melihat, mendengar, berilmu. Pernahkah Allah tidak hidup? Ya tidak pernah. Pernahkah Allah tidak mendengar, tidak melihat? Tidak pernah. Allah terus mendengar, melihat, hidup, berilmu dan seterusnya. Ini sifat zatiyah. Ada sifat zatiyah, ada sifat apa lagi? Fi'liyah. Perbuatan Allah dilakukan oleh Allah kapan Allah mau. Kapan Allah turun ke langit dunia? Antum tahu kapan? Kapan Allah cemburu? Kapan Allah malu? Sewaktu-waktu, tidak setiap saat. Gitu. Kalau ada orang yang menengadahkan kedua tangannya memohon sesuatu kepada Allah, detik itu Allah malu. Kalau nggak ada, ya nggak malu. Gitu ya. Fi'liyah, ikhtiyariyah. Sifat yang merupakan perbuatan Allah dilakukan oleh Allah kapan Allah mau. Terserah Allah. Ini pemahaman Ahlus Sunnah tentang sifat-sifat Allah. Berbeda dengan pemahaman Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain tentang sifat Allah. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz, ya. Pembagian seperti ini tidak dikenal oleh Ahlus Sunnah, ya. Sifat mustahil, ya tentu otomatis. Ketika Allah mendengar, maka mustahil Allah tuli. Ketika Allah hidup, mustahil Allah mati. Kan begitu. Libayani kamalihi, untuk menerangkan betapa Allah itu sempurna. Sementara berapa banyak Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, ada patung, ada berhala, ada pohon, ada batu besar, ada kuburan keramat. Bisakah mereka melihat? Bisakah mereka mendengar? Apa ini? Akal lagi kan? Akal lagi. Maka Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk menggunakan akal. Kenapa patung disembah? Mana akal? Gitu ya. Sementara ayah beliau sendiri, sang
pembikin, pemahat patung, dan untuk disembah. Beliau mengajak kaumnya untuk berfikir. Bahkan lebih dari itu, beliau mengajak kaumnya untuk berfikir tentang sesuatu yang sangat dahsyat di alam ini. Apa masih ingat? Ada tiga. Ada tiga, dan tiga-tiganya tinggi, besar, dahsyat. Kalau ada yang pantas disembah, tiga ini disembah. Bukan patung-patung seperti ini. Apa tiga hal itu? Bintang, kemudian bulan, kemudian matahari. Ya. Hanya sayang terjemahannya seolah Nabi Ibrahim pernah menyembah bintang, pernah menyembah bulan, pernah menyembah matahari. Karena di ayatnya dikatakan hadza rabbi, hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Terjemahannya seperti itu. Padahal kalau dilihat dari awal, terlihat bahwa Nabi Ibrahim sedang mengajak kaumnya untuk berpikir dengan mengatakan, inilah bintang tinggi menerangi, ya. Pantaskah ini jadi Tuhanku? Kira-kira begitu. Terjemahan yang pas seperti itu, ada tanda tanya. Sayang di terjemahan nggak ada tanda tanya. Maka sering kita dengar kesimpulan sebagian kaum muslimin bahwa Nabi Ibrahim pernah menyembah bintang, pernah menyembah bulan, pernah menyembah matahari. Ya. Padahal kita dapati para nabi, para rasul tidak ada mantan pemabuk misalnya, mantan pembunuh misalnya. Kalau ulama ada, nggak usah disebut, insya Allah ada. Mantan pemabuk misalnya, mantan penjudi misalnya. Adapun para nabi, para rasul tidak ada. Jadi dijaga oleh Allah dari kecil, karena akan mendapatkan wahyu yang sangat suci dari Allah, dan akan berdakwah mengajak manusia menyembah Allah satu-satunya. Maka Allah jaga para nabi, para rasul. Tidak ada yang mantan pemabuk, mantan pezina, mantan penjudi, apalagi mantan penyembah berhala. Kan pemabuk, penjudi, pezina masih mending daripada menyembah selain Allah. Ya. Maka sangat-sangat mustahil kalau dikatakan Nabi Ibrahim pernah menuhankan bintang, pernah menuhankan bulan, pernah menuhankan matahari. Sayang di terjemahannya itu tidak ada tanda tanya, tidak ada gaya bahasa yang menunjukkan Nabi Ibrahim sedang mengajak kaumnya untuk berfikir. Ya. Yang bintang-bintang seperti ini saja, yang lebih pantas disembah saja, hilang kan, bintang itu akhirnya hilang. Kemudian muncul bulan, hadza akbar, ini lebih besar, ini pantas, ini jadi Tuhan. Ini dalam rangka mengajak kaumnya untuk berfikir. Karena mustahil hari itu, detik itu, Nabi Ibrahim baru pertama kali melihat bintang, bulan, nggak mungkin. Ya tentu sudah bertahun-tahun. Jadi menurut cerita itu, seolah Nabi Ibrahim baru pertama kali melihat bintang, baru pertama kali melihat bulan, baru pertama kali melihat matahari. Ya mustahil. Tentu dari beliau kecil sudah melihat bintang, bulan, matahari. Kan seolah seperti itu, melihat sesuatu yang sangat banyak kelap-kelip di langit. Ini nih, kalau mau nyari Tuhan, ini dia, tinggi, banyak, mengeluarkan cahaya, begitu.
pantas ini jadi Tuhan, pantas disembah, dalam rangka mengajak berpikir. Nah, berapa banyak dari kita, jangankan bintang-bintang kelap-kelip besar, cuman kuburan ada suaranya, ya, cuman kuburan ada suaranya, kemudian wangi, didatangi, disembah-sembah, diminta. Itu yang terjadi, kan? Betapa akal tidak dipakai, gitu ya. Kayak siapa dulu zaman Yahudi? Kaum Yahudi pernah dibohongi oleh siapa? Samiri. Samiri kan membohongi orang Yahudi, membikin patung anak sapi, kemudian patung itu mengeluarkan suara. Cuman begitu doang, disembah. Ya. Kalau mau menyembah yang lebih pantas ini nih, bintang, karena bintang-bintang akhirnya hilang, pindah ke bulan. Bulan itu akhirnya juga lenyap, kan? Matahari. Tidak mungkin Nabi Ibrahim baru melihat pertama kali bintang, bulan, matahari. Sekali lagi beliau mengucapkan hadza rabbi, inilah Tuhanku, inilah Tuhanku, dalam rangka bertanya kepada kaumnya, pantaskah ini jadi Tuhanku? Terakhir ditutup dengan kalimat, yang menciptakan ini semualah yang patut kita sembah. Tuhanku yang pantas disembah adalah pencipta ini semua, yang menciptakan bintang, bulan, matahari, planet-planet, segala macam, jagat raya alam semesta. Itu yang pantas disembah satu-satunya. Adakah yang lain? Tidak ada. Sampai di sini akal. Sampai di sini dengan akal. Kemudian Tuhan itu ada di mana? Maunya Tuhan kita ini ngapain? Yang dibenci Tuhan terhadap diri kita itu apa saja? Baru di situ kita tidak bisa pakai akal, harus pakai dalil, gitu. Sedangkan Tuhan adalah pencipta jagat raya alam semesta, jumlahnya ada satu. Sampai di sini kita bisa pakai akal. Oleh karena itu Abu Jahal, Abu Lahab yang tidak pakai dalil sampai di sini benar. Kan Rasul belum lahir, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, nenek moyangnya dalam hal ini sudah benar bahwa pencipta jagat raya alam semesta, yang menurunkan hujan, yang menghidupkan, mematikan, yang memberikan rezeki, hanya satu, Tuhan. Bahkan lebih dari itu, ada nama Allah. Allah. Sampai di sini Abu Jahal, Abu Lahab benar. Ya. Nah, sayang Abu Jahal, Abu Lahab, kebenarannya ini tidak diteruskan, berhenti sampai di situ. Ya. Ketika datang Nabi Muhammad Rasulullah SAW melengkapi kebenaran ini, ditolak oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Itulah yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh beliau, ada sifat-sifat Allah yang cukup dengan akal kita bisa tahu. Ada sifat-sifat Allah yang tanpa wahyu kita tidak akan tahu. Apa sifat-sifat Allah yang tanpa wahyu, tanpa dalil kita bisa tahu? Apa coba? Bahwa Allah itu pasti hidup, gitu. Nggak ada sebodoh-bodoh manusia mengatakan Allah Tuhan itu mati. Ya. Kecuali memang dia membohongi akalnya, dia ingin ngeledek, dia komunis, ateis. Zaman PKI itu kan ada semacam sandiwara gitu, toprak gitu, judulnya matinya Tuhan.
Tentu ini bukan berangkat dari nurani mereka bahwa Tuhan bisa mati. Ini berangkat karena kesombongan mereka bahwa Tuhan itu tidak ada, agama itu tidak ada. Intinya kan agama, ya, yang ditentang oleh orang-orang ateis itu agama. Jadi nggak usah ada agama gitu. Adapun mereka secara nurani sulit untuk betul-betul meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada, sangat sulit, ya. Coba aja salah satu dari mereka diikat, ya, kemudian diletakkan di atas kayu di tengah-tengah samudra luas, ya. Coba yang akan dipanggil oleh dia siapa? Kan sudah nggak ada yang bisa disombongkan, ya kan? Kalau kita kaum muslimin tidak sampai ke situ, baru jatuh saja, ya Allah, subhanallah, astagfirullah. Kaum muslimin seperti itu kan? Baru kena musibah dikit, astagfirullah, subhanallah, ya Allah, tolonglah kami, gitu. Nah, orang-orang sombong, komunis, ateis, PKI dan seterusnya itu nunggu sampai betul-betul tidak ada jalan, terombang-ambing di atas papan kecil di tengah samudra yang sangat luas dengan ombak yang menggulung-gulung. Baru dia tidak bisa membohongi dirinya, baru dia jujur akan mengatakan, Tuhan tolonglah aku, gitu. Ini fitrah, ya. Dan cukupkah itu menjadikan dia sebagai orang yang bertauhid yang akan masuk surga? Cukupkah? Tidak cukup, ya. Nah, sampai di sini baru satu tauhid yang dia yakini, yaitu tauhid rububiyah. Kan masih ada dua lagi. Mereka nggak bisa, mereka nggak tahu apakah mereka bertauhid apa musyrik, ya. Dan itu kan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya kafir Quraisy ketika terombang-ambing di tengah lautan, siapa yang akan disebut? Allah. Tapi ketika Allah selamatkan mereka kembali ke daratan, baru Allah disebut, Lata, Uzza, Hubal, Manat juga disebut, ya. Wa naqsul asnami allati tu'badu min dunihi, dan menunjukkan betapa cacatnya berhala-berhala yang disembah selain Allah itu, betapa cacatnya. Dengar nggak bisa, lihat nggak bisa, bergerak nggak bisa, disembah. Betapa bodohnya ini. Sebagaimana orang-orang yang datang ke kuburan keramat, cuman tempat seperti itu, didatangi beramai-ramai hanya dengan satu alasan, ini kan makamnya orang soleh, ini kan makamnya orang baik, ini kan makamnya para ulama, mendatangkan berkah, mendatangkan kebaikan. Bagaimana dengan makamnya Nabi Ibrahim? Bagaimana dengan makamnya Nabi Ismail, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Nabi Nuh, ya? Tentu lebih-lebih lagi. Seandainya makam orang soleh itu mendatangkan berkah, mendatangkan kebaikan, tentu makam para nabi, para rasul jauh lebih mendatangkan keberkahan, kebaikan. Nggak ada yang tahu. Allah tidak memberitahu. Berarti Allah menyembunyikan keberkahan, kebaikan. Berarti Allah tidak maha baik. Mestinya Allah kasih tahu kepada Nabi SAW, Muhammad, catat dan kunjungi Nabi Adam makamnya di sini, Nabi Ibrahim makamnya di sini, Nabi Ismail makamnya di sini, Nabi Yahya, Nabi Zakaria makamnya di sini. Hanya Nabi Isa yang belum ada makamnya karena belum wafat.
dan seterusnya. Tidak ada, dan Nabi juga tidak bertanya. Kenapa? Karena orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang berilmu itu bermanfaat ketika masih hidup. Tausiahnya, pelajarannya, uswahnya, contoh teladannya. Adapun sudah wafat, lihat ada peninggalannya apa tidak. Kitab yang beliau tulis, ya. Kalau tidak ada, sudah. Ya. Walau sami'u mastajabu, seandainya berhala-berhala itu, kuburan-kuburan keramat itu bisa mendengar, seandainya, ya, seandainya ya seandainya artinya tidak benar. Seandainya mereka bisa mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan. Ya, taruhlah mendengar, ya Syekh, kami sedang terlilit hutang. Taruhlah syekhnya yang sudah meninggal ini mendengar, bisa menjawab? Tidak. Bisa membantu, menolong yang hidup, yang terlilit hutang? Tidak. Ya. Wala yubsirun, tidak melihat. Walladzina yad'una min dunillah, ini beliau bawakan ayat ke-20, 21 dari surat An-Nahl. Walladzina yad'una min dunillah, dan yang mereka seru selain Allah, mereka panggil-panggil selain Allah. Kata-kata min dunillah menunjukkan bahwa mereka juga memanggil Allah. Mereka tidak anti Allah. Mereka menyembah Allah, mereka berdoa kepada Allah, mereka memanggil-manggil Allah, tapi mereka juga memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Fulan, ya Jibril, ya Rasulullah. Jadi yang dipanggil bukan cuma Allah, ada yang lain. Gitu. Nah, yang diseru selain Allah ini la yakhluquna syai'an, tidak bisa menciptakan apa-apa. Apa yang diciptakan oleh Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, bahkan Rasulullah, bahkan Jibril, menciptakan apa? Yang menciptakan seluruh jagat raya alam semesta hanya Allah Rabbul Alamin. Bahkan Jibril bukannya tidak bisa, ya, tidak boleh, ya. Bolehkah Jibril dengan seenaknya membantu Nabi Ibrahim supaya tidak terbakar? Ketika Nabi Ibrahim diikat dengan tali yang sangat kuat, kemudian kayu bakar sudah disiapkan, api sebentar lagi sudah dinyalakan. Sanggupkah Nabi Ibrahim membuka tali itu, membawa Nabi Ibrahim lari? Ya bisa, tapi nggak boleh, dan nggak mau, nggak berani. Jibril melakukan segala sesuatu hanya atas perintah Allah. Ya, maka bodoh sekali orang yang minta tolong kepada Jibril, minta tolong kepada Mikail, minta tolong pada Rasulullah ketika Rasulullah sudah wafat. Bodoh sebodoh-bodohnya, bahkan bukan sekedar bodoh, syirik. Wahum yukhlaqun, justru mereka diciptakan. Ya. Mereka tidak bisa menciptakan apa-apa, justru mereka yang diciptakan. Amwatun ghairu ahya, mereka itu mati, tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak tahu kapan akan dibangkitkan.
Ini kelemahan orang-orang syirik. Dan orang-orang musyrik itu betul-betul bodoh, betul-betul akalnya tidak dipakai. Cuman angka 13 takut, bodoh nggak? Cuman angka 13 yang takut, angka 4 takut, apa nggak bodoh itu? Bodoh sebodoh-bodohnya. Ada rumah murah, bagus, ya strategi. Oh, nggak mau beli, cuman gara-gara angkanya 13, nomornya 13. Bodoh sekali. Itulah orang musyrik, betul-betul bodoh. Sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain yang begitu bodohnya. Ya. Walaupun mungkin mereka, di antara mereka ada yang profesor, doktor, dalam hal ini bodoh, sebodoh-bodohnya. Ditutup, ya, betul-betul ditutup oleh Allah sehingga tidak bisa memahami. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Tidak ada orang yang lebih sesat, yang lebih bodoh dari orang yang menyeru selain Allah. Ini sudah sesat sesat-sesatnya. Lebih sesat dari pelacur, dari germo, dari pengedar narkoba, dari pembunuh. Ya. Orang-orang ini masih ada harapan ampun. Tapi menyeru selain Allah, ya Jibril, ya Mikail, ya Rasulullah, ya Syekh Fulan, ini bodoh sekali. Ya. Dan ini perlu diulang-ulang karena banyak orang-orang awam sering menyebut kalimat bukan ya Jibril, jarang sekali, bukan ya Mikail, tapi ya Rasulullah. Lihat anak-anak kita diajari ya Rasulullah dengan nyanyian-nyanyian. Ya. Ibnu Mas'ud, jangankan ucapan sehari-hari, lafaz dalam sholat aja diganti oleh beliau. Belum tahu kan, masih ingat kan? Ya. Apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kan yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat ketika at-tahiyat. Salam bagimu wahai Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika Nabi wafat, bolehkah berbicara, mengajak bicara kepada Nabi yang sudah wafat? Tidak boleh. Maka diganti oleh Ibnu Mas'ud, bukan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, tapi diganti oleh Ibnu Mas'ud dengan apa? Assalamu ala nabi, assalamu ala nabi. Ya, assalamu alayka, kanya dihilangi, ayyuhan nabiyyu, salam bagimu wahai nabi. Kan seolah ngajak bicara kan? Salam bagimu wahai Nabi diganti, padahal ini lafaz dalam salat, dalam at-tahiyat, diganti dengan assalamu ala nabi. Ya. Lihat saudara kita malah melanggengkan, malah ngarang-ngarang sendiri, mengajak dialog kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Habibullah. Ya. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Tidak ada orang yang lebih sesat dari orang yang menyeru kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak mungkin bisa mengabulkan permohonan mereka sampai hari kiamat. Tidak mungkin. Tiba-tiba kita berharap, betapa bodohnya. Enggak mungkin. Nggak mungkin dapat berkah, dapat ini, nggak mungkin. Dan kita, siapa tahu
ini kan berkah, ini keramat, ini orang soleh, ini wali. Sementara Allah mengatakan tidak mungkin. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka itu ghafil, nggak peduli dengan apa yang menjadi doa mereka. Ya, yang udah pada mati ini nggak peduli. Gitu. Nangis-nangis minta apa nggak peduli. Bahkan keadaan yang masih hidup seperti apa nggak peduli. Muncul hadis-hadis dhaif dan maudhu hari ini, katanya orang yang sudah mati itu bisa tahu bagaimana keadaan anak cucunya, terutama anak-anaknya. Kalau rajin sholat, baca Al-Quran, sedekah, maka orang tuanya senang. Gitu. Kalau bermaksiat, maka orang tuanya sedih. Ya. Ini jelas menyalahi dalil nas Al-Quran. Ala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa seseorang tidak akan ditanggung oleh orang lain. Ini kan orang lain. Kalau sudah sampai akhirat, sudah mati, itu orang lain. Ya. Ada anak, ada orang tua, ada adik, ada kakak, ada suami, ada istri. Itu cuman di dunia. Cuman di dunia. Nanti di akhirat udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya. Daripada aku yang engkau masukkan neraka ya Allah, dia aja ya Allah. Tahu dianya ini siapa? Anaknya sendiri. Anaknya sendiri. Dia tega mengorbankan anaknya demi dia tidak masuk neraka. Kenapa? Karena betul-betul sudah tidak ada perasaan anak terhadap orang tua terhadap anak, istri terhadap suami, dan seterusnya sudah nggak ada. Betul-betul sendiri-sendiri. Ya. Maka sering kita bahas ya, ketika seseorang masuk surga sendirian, dia doang yang masuk Islam, ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya, seluruh keluarga besarnya Hindu semua misalnya, atau Buddha semua misalnya. Nanti dia masuk surga sendiri. Dia tahu seluruh keluarga besarnya di neraka semua. Sedihkah dia? Tidak. Dia tidak sedih. Yang ada nyukurin, syukur. Kenapa dulu aku ajak masuk Islam nggak mau? Syukur. Ya, karena tidak ada keberpihakan kecuali kepada kebenaran. Nggak ada hari itu berpihak kepada keluarga, satu suku, satu bangsa, pertemanan, sekampung. Nggak ada. Hilang semua. Yang ada tinggal satu, sama-sama menyembah Allah, sama-sama bertauhid. Kalau itu maka awet, dan tentu di surga kan, sama-sama masuk surga. Nah, ketika sama-sama masuk surga, tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki. Setelah mereka minum dari air yang muncul dari pohon itu, ya, setelah minum itu hilang rasa hasad, hilang rasa benci kepada sesama penghuni surga. Sementara hari ini sesama ulama hasad ada nggak? Ada. Sesama ustadz hasad ada nggak? Banyak. Sesama orang-orang baik ya. Kalau orang partai, orang ini wajar lah itu ya. Mau pedagang apa wajar. Ini orang-orang baik, sama-sama guru agama misalnya. Sama-sama, tapi ada hasad. Mungkinkah? Mungkin. Antum barangkali pernah dengar murid-murid Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai mendengar Bukhari tidak tahu sebuah hadis. Ada satu hadis murid-murid Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai tahu. Kebetulan Imam Bukhari nggak tahu hadis itu. Mereka senang, mereka girang, mereka puas. Bukhari nggak tahu nih. Ya mungkin masih usia remaja gitu ya, belasan gitu.
ini menunjukkan bahwa para pelajar itu ada iri, para ulama ada hasad, dan itu wajar karena masih di dunia. Nanti di akhirat, di surga sudah nggak ada lagi, dicabut. Wa naza'na minhum min ghillin, rasa iri, rasa hasad itu kami cabut. Jadi kita tahu saudara kita, adik kita, abang kita, teman dekat kita di surga Firdaus, kita cuma di bawahnya, nggak ada rasa hasad, ya, sudah cukup puas dengan pemberian Allah berupa surga walaupun paling rendah. Sementara hari ini berapa banyak dari kita yang hasad, sedih melihat teman kita, tetangga kita, saudara kita mempunyai mobil yang lebih mewah, padahal kita juga punya mobil tapi kurang mewah. Ada hasad, ada iri. Inilah di dunia. Nanti di surga tidak ada. Sebaliknya penduduk neraka, bukan hasad lagi, saling caci maki, saling menyalahkan, saling menghujat. Nggak ada kasih sayang. Walaupun satu agama, satu aliran sesat, sama-sama aliran sesat, sama-sama berbuat maksiat, ketemu di neraka, tidak ada kasih sayang, tidak ada. Yang ada saling caci, saling maki, saling hujat. Gara-gara engkau begini, gara-gara saling hujat. Nggak ada mereka berpelukan di neraka. Udah ya, kita berpelukan, sama-sama disiksa sini, kita rasakan aja ya. Nggak ada gitu, nggak ada. Saling caci, saling maki, saling hujat, saling menyalahkan. Apalagi antara pengikut dengan yang diikuti. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بانتفاء المماثلة عن الله. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani bahwa tidak ada persamaan antara Allah dengan apapun. Li'annaha aibun, karena ini aib, ya, jelas aib. Allah disamakan dengan makhluk, ini aib. Nggak usah Allah khalik dengan makhluk. Apa kemarin? Mahasiswa disamakan dengan apa kemarin? Anak TK atau SD atau bahkan SMP. Tentu marah anak mahasiswa ini disamakan dengan anak SMP. Apalagi profesor doktor disamakan dengan anak SD, anak SMP, tentu marah. Padahal sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Bagaimana Allah Rabbul Alamin disamakan dengan makhluk? Haib. Ya. Kemarin ada kalimat dalam bahasa Arab, pedang disamakan dengan tongkat. Ini menghina pedang. Ya. Pedang tentu tajam, disamakan dengan tongkat. Ini penghinaan. Wallahu a'lam. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi